Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 47 Samarinda, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas kehidupan kalian, termasuk aktivitas pembelajaran yang kita lakukan saat ini. Baik anak-anak, pada pembelajaran saat ini kita akan memasuki materi baru, yaitu materi bab 6 tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Baik, selamat belajar. Kita lanjut ke materi pembelajaran kita, materi bab 6, yaitu memperkuat komitmen kebangsaan. Untuk pembelajaran saat ini, kita memasuki materi subbab A, yaitu semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara atau founding father. Founding father itu berarti pendiri negara. Untuk kompetensi dasar pada pembelajaran PPKN saat ini, yaitu menginterpretasikan atau menafsirkan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat NKRI dalam konteks kehidupan siswa. Lalu tujuan pembelajaran PPKN kita, yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara dengan baik dan benar. Sekarang kita pahami dulu apa itu semangat. Semangat berarti tekad yang kuat untuk menggapai keinginan. Nah, mohon maaf ini salah ketik ya, keinginano ya, maksudnya adalah keinginan. Lalu apa itu komitmen? Komitmen adalah sikap yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan sebuah harapan. Nah, inilah makna dari semangat dan komitmen. Sekarang kita akan kupas dulu makna Indonesia. Indonesia berasal dari dua kata, yaitu Indus dan Nesos, yang bermakna India dan pulau-pulau. Kenapa bisa dikatakan India dan pulau-pulau? Karena Indonesia sendiri berada di Samudra Hindia. Nah, ini anak-anak Samudra Hindia, dan Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Ada Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Sumatera, Pulau Bali, dan seterusnya. Sehingga pada masa lalu Indonesia itu disebut dengan Indus dan Nesos, yaitu pulau-pulau yang berada di Samudra Hindia. Selain Indus dan Nesos, Indonesia juga dikenal dengan istilah Nusantara. Nusa itu artinya pulau, antara berarti di antara dua samudra dan di antara dua benua, yaitu pulau-pulau di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik. Ini Hindia, Pasifik sendiri ada di sebelah sini. Lalu kemudian di antara dua benua, yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Nah, itulah makna dari Nusantara. Ya, sekarang kita akan fokus ke pendiri negara kita yang telah memiliki semangat dan komitmen untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, founding father yang akan kita bahas kali ini ada dua, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang pertama kita akan kupas sedikit tentang Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno kita ketahui lahir di Blitar pada tanggal 6 Juni tahun 1901.
Beliau kita kenal sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau juga pendiri dan ketua dari PNI dan Partindo. PNI itu Partai Nasional Indonesia, Partindo Partai Indonesia. Beliau pernah merasakan di zaman penjajahan Belanda, yaitu merasakan penjara dan pengasingan. Bahkan kalau kalian pernah menonton sebuah film tentang Soekarno, ada film Soekarno yang berjudul Soekarno di ND. ND itu salah satu tempat di Nusa Tenggara Timur, dan beliau pernah diasingkan di sana, dan di sanalah beliau menemukan Pancasila. Ya, Bapak sarankan kalian tonton video Soekarno atau Bung di ND. Beliau pernah berpidato dengan sangat apik yang sangat terkenal, yaitu Indonesia menggugat. Indonesia menggugat. Nah, ini salah ketik anak-anak, harusnya Indonesia menggugat. Nah, ini founding father pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Yang kedua, founding father kita adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, ini salah ketik anak-anak, harusnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi di daerah Sumatera pada tanggal 12 Agustus 1902. Nah, berarti usia Soekarno dan Hatta ini selisihnya 1 tahun. Soekarno lahir di tahun 1901, Bung Hatta lahir di tahun 1902. Bung Hatta kita kenal sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia, yang mana presiden dan wakil presiden saat itu, Soekarno dan Muhammad Hatta, ini dipilih secara aklamasi pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Bung Hatta ketika masa muda, ketika menjadi mahasiswa, beliau pernah menjadi ketua Perhimpunan Indonesia, atau di negeri Belanda dikenal dengan istilah Indische Vereniging, yang kemudian berubah menjadi Indonesische Vereniging, yaitu sebuah organisasi persatuan mahasiswa Indonesia yang kuliah di negeri Belanda. Jadi seluruh mahasiswa Indonesia yang kuliah di negeri Belanda itu membentuk sebuah organisasi yang bernama Indonesische Vereniging, atau di bahasa Indonesiakan menjadi Perhimpunan Indonesia. Beliau juga pernah mengalami penjara dan pengasingan, sama seperti Soekarno. Dan beliau juga memiliki sebuah pidato yang sangat terkenal, yaitu Indonesia Free atau Indonesia Merdeka. Nah, jadi kalau Bung Karno itu memiliki pidato Indonesia menggugat, sedangkan Bung Hatta ini memiliki pidato Indonesia Free. Ya, demikianlah anak-anak materi pembelajaran PPKN kita saat ini tentang bab 6, khususnya bagian subbab A. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari, agar kalian memiliki semangat dan komitmen untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita akhiri pembelajaran saat ini. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.